Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Futajisano, NIM 4412301056 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan kelas B pagi semester 1. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil bab 4. Dalam agama Islam memiliki 3 tingkatan. Tiap-tiap tingkatan memiliki rukun-rukun yang membangunnya. Dari 3 tingkatan itu, yang pertama adalah Islam, iman, dan ihsan. Jika Islam dan iman disebut secara bersamaan, maka yang dimaksud Islam adalah amalan-amalan yang tampak dan mempunyai 5 rukun. Sedangkan yang dimaksud iman adalah amal-amal batin yang memiliki 6 rukun. Dan jika keduanya berdiri sendiri-sendiri, maka masing-masing menyandang makna dan hukumnya tersendiri. Baik, kita lanjut ke hakikat. Hakikat yang pertama adalah hakikat iman. Iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh penuh keyakinan, tanpa dicampuri keraguan sedikit pun. Sedangkan keimanan dalam Islam itu sendiri adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam. Iman memiliki cakupan yang lebih umum daripada cakupan Islam. Karena ia mencakup Islam, maka seorang hamba tidaklah mencapai keimanan kecuali jika seorang hamba telah mampu mewujudkan keislamannya. Iman juga lebih khusus dipandang dari segi pelakunya, karena pelaku keimanan adalah kelompok dari pelaku keislaman, dan tidak semua pelaku keislaman menjadi pelaku keimanan. Jelaslah setiap mukmin adalah muslim dan tidak setiap muslim adalah mukmin. Baik, selanjutnya kita masuk ke hakikat yang kedua, yaitu hakikat Islam. Islam berasal dari kata asalmu, asalamu, dan asilmu, yang berarti menyerahkan diri, pasrah, tunduk, dan patuh. Pengertian Islam menurut istilah yaitu sikap penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Siapa saja yang menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah, maka ia seorang muslim. Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah dan selain Allah, maka ia seorang musyrik. Sedangkan seorang yang tidak menyerahkan diri kepada Allah, maka ia seorang kafir yang sombong. Berkaitan dengan Islam sebagai agama, maka tidak dapat terlepas dari adanya unsur-unsur pembentuk, yaitu berupa rukun Islam. Yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat puasa Ramadan, dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Baik, selanjutnya kita masuk ke hakikat yang ketiga, yaitu hakikat ihsan. Ihsan berarti berbuat baik. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin, berarti orang yang berbuat baik. Setiap perbuatan yang baik nampak pada sikap jiwa dan perilaku yang sesuai atau dilandaskan pada akidah dan syariat Islam disebut ihsan. Dengan demikian, akhlak dan ihsan adalah 2 pranata yang berada pada suatu sistem yang lebih besar, yang disebut akhlakul karimah. Untuk melakukan ihsan, sebagai rumusnya adalah memposisikan diri saat beribadah kepada Allah seakan-akan kita bisa melihatnya. Atau jika belum bisa memposisikan seperti itu, maka posisikanlah bahwa kita selalu dilihat olehnya, sehingga akan muncul kesadaran dalam diri untuk tidak melakukan tindakan selain berbuat ihsan atau berbuat baik. Ternyata dalam Al-Quran, zat Allah itu maha gaib atau al-gaib. Namun ada makhluk yang dipercaya untuk mengenali diri ilahi yang al-gaib itu, yakni Rasulnya. Dan Allah sekali-sekali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara Rasul-Rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Quran Surah Al-Imran
surah ketiga ayat 179. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Quran surah Al-Jin surah ke-72 ayat 26-27. Maksud kedua ayat di atas adalah bahwa Allah sekali-sekali tidak mengajarkan manusia tentang semua perihal wujud dirinya yang gaib. Akan tetapi Allah memilih para rasul-rasulnya yang dikehendakinya untuk menyampaikan wujud Allah. Perlu diketahui bahwa hal ini dilakukan Allah karena dia sama sekali tidak akan pernah menampakkan dirinya di muka bumi miliknya, supaya keimanan kita mencapai ma'rifat billah. Maka satu-satunya cara menurut Al-Quran adalah bertanya kepada ahli zikir, sebagaimana firman-Nya, fas'alul ala hadzal zikrim in kuntum la ta'lamun. Beriman kepada malaikat-malaikatnya tidak sekedar mengimani adanya malaikat Allah. Alasannya, kalau sekedar mengimani adanya malaikat, maka iblis dan orang kafir pun dapat disebut beriman. Iblis dan kebanyakan orang-orang kafir tidak pernah menyatakan bahwa tidak ada malaikat. Beriman kepada malaikatnya adalah dengan mengikuti jejak para malaikat yang dengan rela sujud pada Khalifah Fir'adi atau wakil Tuhan di bumi. Keimanan model inilah yang ditolak oleh iblis. Iblis tidak mau bersujud dalam arti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita masuk ke konsep dan urgensi Islam, iman dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama adalah tingkatan insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya, mereka menyaksikan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Dan yang kedua adalah manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian, yang artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Menurut kata Imam Ghazali, ia selalu menyembah Tuhan, akan tetapi ia tidak pernah mengenali zat Tuhan. Ia tidak pernah menyaksikan Tuhan. Selama ini ia hanya menyembah Tuhan yang ia persepsikan, atau ia hanya menyembah Tuhan yang ia definisikan, tidak menyembah Tuhan yang ia saksikan. Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan permulaan, yaitu al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Dan yang kedua adalah tingkat menengah, yaitu at-tawasud. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan, sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa, karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Dan yang ketiga adalah tingkat terakhir, yaitu atau al-khitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Baik, selanjutnya kita masuk ke alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Jika makna iman itu sekedar percaya, berarti semua manusia di dunia ini beriman. Karena semua manusia percaya akan adanya Tuhan, semua manusia percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang kafir. Bukankah di dunia ini ada orang-orang ateis atau tidak bertuhan? Jadi orang-orang ateis itulah yang kafir. Kemudian orang-orang Islam pun berargumentasi bahwa makna beriman itu harus lengkap, mencakup beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Jika batasannya ini, maka hanya orang-orang Islam yang beriman.
karena orang-orang di luar Islam tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Ada orang mengatakan belum tentu setiap muslim pasti beriman atau mukmin, karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna. Walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya, status orang seperti ini hanyalah muslim saja dan tidak tergolong mukmin. Dengan iman yang sempurna, setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, orang-orang Arab Badui itu mengatakan, "Kami telah beriman." Katakanlah kalian belumlah beriman, tapi hendaklah kalian mengatakan kami telah berislam. Quran Surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-14. Baik, selanjutnya kita masuk ke menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada periode berikutnya, para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islam untuk mengetahui ketiga unsur tersebut. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pokok ajaran Islam. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman. Syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Masalah keimanan adalah masalah fundamental dalam Islam. Jangan sampai manusia merasa sudah beriman padahal imannya keliru karena tidak sejalan dengan kehendak Allah. Jika digambarkan hubungan antara iman, Islam, ihsan, dan akidah, syariat, akhlak, maka kita bisa melihat dari tabel berikut. Yang pertama adalah Islam, ilmunya syariat, objek kajiannya adalah 5 rukun Islam. Yang kedua, iman, ilmunya akidah, dan objek kajiannya adalah 6 rukun iman. Dan yang ketiga, ihsan, ilmunya akhlak, dan objek kajiannya adalah bagusnya akhlak sebagai buah dari keimanan dan peribadatan. Baik, kesimpulan dari presentasi ini adalah iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 konsep agama Islam yang sesuai dengan dalil. Iman, Islam, dan ihsan saling berhubungan karena seorang yang hanya menganut Islam sebagai agama belumlah cukup tanpa dibarengi dengan iman. Sebaliknya, iman tidaklah berarti apa-apa jika tidak didasari dengan Islam. Selanjutnya, kebermaknaan Islam dan iman akan mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan ihsan. Sebab ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam yang sekaligus merupakan cerminan dari kadar iman dan Islam itu sendiri. Baik, sampai situ presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.